bawah Panji Song. Dengan persatuan itu, Tiongkok kembali berdiri sebagai sebuah negeri besar yang berwibawa. Jalan-jalan dagang dibuka, pertanian berkembang, dan rakyat mulai hidup dengan rasa aman. Pemerintahan sipil di atas militer. Warisan paling penting dari Taizu adalah menggeser pusat kekuasaan dari militer ke sipil. Ia tahu betul bahaya dari jenderal yang terlalu kuat karena ia sendiri naik tahta lewat jalan itu. Maka ia membuat sistem di mana tentara tunduk sepenuhnya pada kaisar dan urusan negara dikendalikan oleh para sarjana dan pejabat sipil. Sistem ujian kenegaraan yang diperkuat olehnya membuat ribuan cendekiawan bermimpi untuk bisa menjadi pejabat. Kelahiran birokrasi yang berbasis ilmu pengetahuan ini membuat dinasti Song dikenal sebagai kerajaan para sarjana. Di masa-masa berikutnya, bahkan ketika militer Song lemah menghadapi serangan bangsa asing, kekuatan budaya dan administrasi sipil tetap berdiri tegak. Dunia mengenang Song sebagai zaman ketika pena lebih berkuasa daripada pedang, dan itu semua bermula dari kebijakan Taizu. Ceryao, kebangkitan ilmu dan budaya. Taizu adalah seorang kaisar yang mencintai buku dan pena. Di istananya, ia mengundang para sarjana untuk berdebat tentang filsafat, sejarah dan strategi. Ia menganggap puisi sebagai jiwa bangsa dan seni kaligrafi sebagai tanda peradaban. Setelah kematiannya, benih yang ia tanam tumbuh menjadi hutan besar. Dinasti Song dikenal sebagai zaman keemasan seni, ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan-penemuan besar lahir di bawah dinasti ini, percetakan kayu, mesiu dan kompas. Lukisan-lukisan Song masih dipuja sebagai mahakarya yang abadi. Semua itu lahir karena fondasi yang diletakkan oleh Kaisar Taizu, fondasi yang menempatkan sarjana di atas prajurit, pena di atas pedang. Epilog, Yeyak Abadi. Dinasti Song bertahan selama lebih dari 3 abad. Ia akhirnya tumbang oleh bangsa Mongol, tetapi dalam ingatan sejarah, Song bukanlah tentang kekalahan militer, melainkan tentang kejayaan ilmu pengetahuan dan seni. Semua itu bermula dari Zhao Guangyin, dari bocah yang menunggang kuda kayu di Luoyang, menjadi jenderal pemberani di medan perang, hingga kaisar yang menyatukan negeri dengan pedang dan pena. Warisan terbesarnya bukanlah istana, bukan pula medan perang yang ia menangkan. Warisan terbesarnya adalah gagasan bahwa sebuah negeri hanya akan besar jika rakyatnya aman, jika ilmu dihormati, dan jika pemimpin mau menundukkan hati di hadapan penderitaan rakyat. Itulah jejak yang tak pernah padam, jejak Kaisar Taizu dari Song. Perdamaian adalah mahkota sejati seorang kaisar. Lebih baik mengendalikan amarah daripada mengendalikan ribuan pasukan. Kejayaan negeri lahir dari keadilan, bukan dari ketakutan. Kesetiaan rakyat adalah benteng yang tak bisa ditembus musuh. Seorang raja lebih kuat dengan pena daripada pedang.